selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita sekolah minggu lagi ya, masih via Zoom ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran 6, yaitu mempercayai Tuhan ketika aku berkekurangan. Nah, kita sebelum memulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi kami kesehatan. Tuhan Yesus jugalah yang sudah mengingatkan kami, mengumpulkan kami untuk mengikuti sekolah minggu secara Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya itu tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati pikiran kami, boleh mengerti dan memahami cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati sekolah minggu kami ini. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, nah kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Kasih Yesus ya. Kakak putar dulu lagunya. Ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya. Sudah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran hari ini. Tentang, tadi kita kakak udah bilang ya di awal bahwa hari ini kita akan mendengarkan tentang pemeliharaan Tuhan. Kita mempercayai Tuhan ketika kita berkekurangan, Tuhan itu sudah menyediakan. Nah, melewati cerita ini biarlah kita bisa lebih memahami lagi. Nah, adik-adik pernah nggak dengar ini nih, ada gambar di sini. Gambar apa nih? Botol-botol ini. Gambar apa minyak ini? Iya, ini gambar minyak ya. Minyak sang janda. Ya, ini adalah minyak, namanya minyak zaitun ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada beberapa minyak. Nah, ini yang diceritakan adalah minyak zaitun. Jadi pohon zaitun itu tumbuh di mana-mana, adik-adik. Tumbuh di mana-mana di Palestina ya. Dan buahnya itu dipanen akhir tahun. Jadi buah zaitun itu diremukkan supaya minyaknya itu keluar. Nah, dan pada zaman negeri pada zaman Alkitab itu orang-orang itu menggunakan minyak zaitun ini untuk mempersiapkan setiap makanan. Juga digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk bahan bakar di lampu mereka ya. Jadi minyak zaitun itu dibakar di dalam lampu untuk menerangi ya, untuk menerangi ketika hari itu sudah gelap. Kalau hari mau sore ya udah, jadi minyak zaitun itu dibakar di dalam lampu ya. Dan juga bisa digunakan untuk luka, misalnya luka di kulit ya. Jadi itu menggunakan minyak zaitun tersebut. Nah, atau ada goresan ya, jadi pakai minyak zaitun tersebut. Juga orang menggunakan minyak zaitun itu bisa seperti untuk
berbelanja. Jadi dia berfungsi seperti uang. Jadi kalau kamu mau beli bahan kebutuhan hidup, bisa. Kalau nggak punya uang, pakai aja minyak zaitun. Jadi misalnya mau beli roti, dikasihlah pakai minyak zaitun tersebut. Jadi pengganti uang juga boleh pakai minyak zaitun. Nah, jadi pada zaman Alkitab ya, ketika orang berpikir mengenai pohon zaitun, itu orang berpikir tentang kebahagiaan dan juga berkat, karena kesemuanya itu merupakan bagian yang begitu penting dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Jadi kalau lagi jalan ada pohon zaitun, terus mereka kayak memikirkan pohon zaitun, melihat itu aja sudah senang gitu. Melihat itu sudah ada kebahagiaan. Karena apa? Kalau ada minyak zaitun itu ya tadi bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menemukan dari firman Tuhan ya, bahwa dahulu itu ada seorang janda ya. Ada seorang janda yang hanya memiliki sedikit minyak. Dia hanya punya sedikit minyak zaitun yang tersisa di rumahnya. Nah, bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan janda tersebut ya, melalui mujizat yang luar biasa. Jadi kita akan menemukan bahwa Tuhan itu berjanji untuk memakai kekayaannya di dalam Yesus Kristus untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, suatu hari adik-adik, kita mulai ya. Suatu hari ada seorang janda yang datang kepada Nabi Elisa untuk meminta bantuan. Adik-adik tahu nggak janda itu apa sih? Di judul minyak sang janda kata Rara tadi. Nah, janda itu apa? Ada yang tahu? Pernah kan dengar apa? Pernah nggak dengar kata janda? Enggak, Kak. Nggak pernah dengar. Jadi nggak tahu arti janda. Dari gambar ini, perempuan ini adalah seorang janda. Kenapa ya disebut janda? Tahu kenapa? Janda itu adalah perempuan yang mempunyai anak di luar nikah. Oh, bukan ya. Bukan. Oke. Nah, janda itu adalah seseorang yang suaminya sudah meninggal, ya, yang suaminya sudah tiada. Jadi disebutlah janda. Jadi janda itu adalah suaminya yang sudah meninggal. Nah, adik-adik, kita mengisi ini ya. Ini di 2 Raja-Raja. Sebentar kakak pindahkan dulu. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. Dibuka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Sudah ketemu belum? Kita buka. Belum, soalnya aku nggak tahu ayat raja-raja. Oh, ada di perjanjian lama setelah kitab 1 dan 2 Samuel. Kita buka. Mana ya? Ini nggak kelihatan ya. Ini baru 1 Raja-Raja. Berarti di sananya kita buka lagi sampai dapat 2 Raja-Raja. Nah, kelihatan nggak sih? Kakaknya kemana ini? Nah, 2 Raja-Raja. Nih, 2 Raja-Raja, lalu dicari angka 4 yang besar. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Dengan perikop minyak sang janda. Minyak seorang janda ya. Ada yang ketemu? Elsa sudah ketemu, Clarabel atau Jose? Aku kehilangan Alkitabku, jadi nggak bisa. Mana Alkitabnya? Mana Jose? Sudah ketemu atau belum? Lindsay sudah ketemu belum? Lindsay sudah ketemu belum? Kita baca yang ada di papan itu ya. Nanti kalian mengisi titik-titik yang ada di situ. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 kita baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Nah, jadi ini ya, ibu ini mengadukan kepada Elisa. Jadi dia berseru,
hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil titik-titik untuk menjadi budaknya. Jadi dari cerita ini, seorang janda itu datang kepada Nabi Elisa, dia bilang, hambamu itu adalah suami si janda ini. Suami si janda ini sudah mati, dan janda ini memberitahu kepada Elisa bahwa Elisa ini kan tahu bahwa suaminya janda ini adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Dan sekarang ini ada penagih hutang yang datang, menagih hutang suaminya itu. Nah, isian titik-titik itu apa jadinya? Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil titik-titik. Mengambil apa? Ada di Alkitab, coba dibuka. Ada yang bisa bantu jawab? Di Alkitab Aku tahu. apa? Mengambil tik-tik-tik-tik. Bagian. Aduh, di Alkitabmu dibuka. Ada kok lengkap. Minyak. Mengambil minyak. Bukan. Kita baca. Coba buka Alkitabnya dulu. Buka Alkitabnya dulu. Ada yang ketemu di 2 Raja-Raja 4 ayat 1? Oke, kakak bantu dulu ya. Nah, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku, kata janda tersebut, untuk menjadi budaknya. Karena hutang tadi, hutang suaminya itu kan belum dibayar. Jadi penagih hutang itu datang, mau mengambil kedua anak dari janda tersebut untuk dijadikan budak. Nah, penagih hutang itu apa, adik-adik? Siapa sih penagih hutang? Penagih hutang tuh apa sih? Gimana sih kerjaannya? Kenapa disebut penagih hutang? Tahu tidak? Penagih hutang itu orang yang uangnya dipinjam ya, yang sudah meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Jadi dia tuh menagih apa yang sudah dipinjam oleh orang tersebut. Nah, kali ini kan yang berhutang itu suami dari janda ini. Dan karena utangnya belum dibayar, si suami itu sudah meninggal, maka penagih utang ini mau utang itu dibayar dengan 2 orang anak yang dimiliki oleh janda ini. Makanya ini ada janda ini membawa 2 orang anaknya ya. Bentar. Nah, jadi kalau di zaman itu hukum memang memperbolehkan seseorang menjadi kerja yang disewa gitu, boleh kerja yang disewa untuk membayar utang. Jadi kalau ada utang, boleh pakai tenaganya untuk membayar utang, untuk bekerja. Tetapi di sini penagih utang ini ingin menjadikan kedua anak janda tersebut untuk menjadi budaknya. Ya, kalau budak itu apa? Seumur-umur ya, dia jadi budak. Nah, itulah situasi yang sulit. Nah, menurut kalian bagaimana perasaan janda ini atas kebutuhannya yang besar? Gimana caranya mau bayar utang? Sedangkan terdesak, anaknya kalau nggak bayar utang, anaknya diambil jadi budak. Bagaimana perasaan ibunya, sang janda ini? Ada yang tahu gimana perasaannya? Sangat biasanya ditagih utang, pasti pusing, bingung ya, takut dan khawatir. Ya. Nah, sang janda ini tahu ya bahwa Elisa ini, Bapak Elisa ini adalah hamba Tuhan yang istimewa. Ya, Elisa ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan selalu mendengarkan firman Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Elisa ini sering menghibur umat Tuhan dan mengabarkan pesan Tuhan, ya untuk orang-orang ya. Dan sang janda percaya bahwa Elisa ini dapat menolong dia. Makanya janda ini mendatangi Bapak Elisa ini. Kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana selanjutnya? Nah, baca lagi di 2 Raja-Raja 4 ayat 2.
Kita baca. Ada di Alkitabnya? Lindsay, baca coba. Coba hidupkan mikrofonnya, dibaca dulu. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari sisi Ini kamar. di 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya. Di 2 Raja-Raja, buka dulu 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Bacaannya itu jawab Elisa kepadanya. Lanjutkan. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Iya, terima kasih. Jadi titik-titik ini apa jawabannya? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat? Dapat apa tadi, Lindsay? Apakah yang dapat titik-titik? Apa, Lindsay? Cooper buat, ya kan? Tadi sudah kamu baca. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Kata Elisa kepada janda ini. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah, kata Nabi Elisa. Lalu berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi apa tadi? Minyak. Iya, berisi minyak ya. Ini. Nah, kecuali buli-buli berisi minyak, itu saja yang dia miliki ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, di ayat 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 6. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu titik-titik itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Oke, coba dibaca lagi, Lindsay. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 6. 2 Raja-Raja. Lalu berkatalah Elisa, ya, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, ya, daripada segala tetanggamu, ya, berjana kosong. tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masukkanlah, tutuplah pintu engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala berjana. Iya. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Lalu apa lagi? Sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Oke, terima kasih ya. Nah, kakak ulang lagi ceritanya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetangga-tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, katanya. Sedangkan kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Nah, lalu pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu, sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk.
Dan anak-anaknya itu mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sehingga ia terus menuang, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi adik-adik, tadi kan janda ini hanya punya minyak sedikit, sisa sedikit. Dia disuruh oleh Nabi Elisa untuk pergi ke rumah tetangganya mengambil buli-buli ini. Buli-buli ini yang tempat menampung minyaknya ini. Ya, bejana-bejana nih. Disuruh ngambil itu ya. Kumpulkan. Jadi dituang, ketika janda ini menuang nggak habis-habis minyaknya. Banyak sekali bejana yang dia pinjam dari tetangga-tetangganya. Diisi satu, diisi kok nggak habis-habis, ya. Sampai akhirnya bejananya yang sudah nggak ada lagi. Jadi saat bejananya sudah tidak ada lagi, lalu berhentilah minyak zaitun itu mengalir. Nah, menurut kalian mengapa sang janda ini menuruti perintah Elisa yang aneh untuk mengumpulkan bejana dari para tetangganya, kemudian menuang minyak itu ke dalamnya? Kenapa dia mau menuruti perintah Elisa? Karena sang janda ini percaya ya kepada Tuhan, sehingga ia ini tidak ragu untuk melakukan apa saja yang Nabi katakan. Begitu. Nah, jadi adik-adik di sini kita tahu tadi, sang janda ingat ya hanya memiliki sedikit saja minyak, ya, sedikit saja minyaknya tadi ya, tapi kok terus bisa mengisi, kok ada terus ya. Bagaimana ia terus menuang sedikit minyak yang ia miliki dan memenuhi semua bejana kosong yang ia kumpulkan dari tetangganya? Bagaimana caranya coba? Kalau kakak mau dengar nih jawaban kalian. Kok ketika dia tuang terus minyak itu tidak habis-habis? Bagaimana caranya? Kenapa? Apakah ada apa ya? Apa ada keran tadi? Kayak keran. Bagaimana jawabannya, Ra? Kenapa waktu nuang-nuang itu minyak tidak habis? Ayo, Jose, kenapa? Karena mungkin terlalu banyak. Minyaknya sedikit tadi, Ra. Dia kan bilang sama Nabi Elisa, aku cuma punya sedikit sekali minyak. Kok ketika bejana ada, kok nggak habis-habis? Kenapa ya? Rinsi, kenapa? Elsa? Mungkin karena Tuhan Yesus memberikan lagi. Iya. Karena Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus yang bermujizat di situ. Tuhan Yesus nyatakan mujizatnya. Dari yang minyak sedikit, dituang itu nggak habis-habis. Itulah mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan percaya ya, mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita tinggal bilang sama Tuhan, apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita. Ada mujizat Tuhan ya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Nah, itulah tadi ya mujizat yang datang dari Tuhan. Mujizat itu merupakan karunia kebaikan ya yang menunjukkan pemeliharaan perlindungan Tuhan ya bagi sang janda dan anak-anak tersebut, sehingga membuat minyak tersebut terus mengalir hingga seluruh bejana terisi. Menurut adik-adik semua, apa yang kedua anaknya katakan ketika mereka melihat mujizat ini terjadi? Gimana ya? Anak-anaknya ketika ngeliat kok nggak habis ya. Bagaimana? Mereka akan merasa, wah luar biasa ya. Pasti mereka, wah luar biasa dahsyat Tuhan ya. Bikin mereka bersyukur ya. Nah, menurut kalian bagaimana juga perasaan sang janda ketika ia melihat banyak bejana yang dipenuhi dengan minyak yang berharga? Bagaimana? Bagaimana perasaan sang janda ini? Wah, pasti sama ya, senang dan dia merasa,
betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu memelihara mereka. Ya, Tuhan peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan mereka. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang dia lakukan? Di 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Ini sang janda dan juga 2 orang anaknya tadi. Dibaca lagi Lindsay yang keras suaranya. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Iya, jadi yang isian titik-titik ini, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi siapa sih abdi Allah itu? Ya, Nabi Elisa tadi. Jadi perempuan ini pergi lagi memberitahukan kepada Elisa. Jadi disuruh lagi dia untuk menjual minyak zaitun tadi. Jadi mereka ini hutangnya lunas, dia bayar, dan ada sisanya, ya, ada sisa uangnya untuk kehidupan mereka selanjutnya. Nah, begitu adik-adik. Jadi kita bisa membayangkan ya, Tuhan itu memenuhi kebutuhan terdalam yang sang janda yang diceritakan kepada Elisa ini ya. Tuhan menyediakan begitu banyak minyak yang berharga, dan sang nabi memberitahu dia tadi ya untuk menjual minyak itu sehingga ia dapat membayar hutang dan hidup dengan sisa uang penjualannya. Nah, kita bisa bayangkan lagi ya, kalau sang janda itu pergi ke pasar, pasti hatinya pasti dipenuhi dengan rasa sukacita, rasa syukur pada Tuhan ketika ia menjual minyak zaitun ya, dan menerima banyak uang. Ia bisa membayar utang, ia masih memiliki cukup uang untuk membeli makanan ya. Sekarang ia bisa juga hidup berkecukupan bersama kedua orang anaknya, dan anaknya itu tidak akan diambil dan tidak akan dijual sebagai budak. Nah, kakak yakin ya sang janda ini dan kedua anaknya pasti ingat bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka dari kesusahan mereka. Ya, Tuhan yang memenuhi kebutuhan mereka yang terdalam dan memelihara mereka setiap hari. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada Filipi 4 ayat 4. Coba dibuka di Filipi 4 ayat 4. Kita selalu dapat bersukacita di dalam Tuhan karena A, kita percaya kepada Tuhan, tidak peduli apapun yang terjadi. B, dia mengatakan bahwa kita harus menanggung segala kesulitan, atau C, segala sesuatu tidak seburuk seperti yang kita pikirkan. Coba dibuka dulu di Filipi 4 ayat 4. Filipi itu perjanjian baru. Filipi 4 ayat yang keempat. Oke, siapa yang mau baca? Kakak bacakan ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, kita selalu dapat bersukacita di dalam Tuhan karena apa? Yo, A, B, atau C? Yang A, B, atau yang C? Bagaimana, Ra? Bagaimana ini? B. Dia mengatakan bahwa kita harus menanggung segala kesulitan. Itukah? Yang A, kita percaya Tuhan tidak peduli apapun yang terjadi. B, dia mengatakan bahwa kita harus menanggung segala kesulitan. C, segala sesuatu tidak seburuk seperti apa yang kita pikirkan. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Karena yang B lah mungkin. Berarti kita harus menanggung sendiri ya kesulitan itu. I don't know. Bukan ya? Oke, jawabannya adalah kita selalu dapat bersukacita di dalam Tuhan karena A, kita percaya kepada Tuhan.
tidak peduli apapun yang terjadi. Jadi kita harus Man, it's not happening to my life. saya senantiasa percaya kepada Tuhan, tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, situasi apapun ya yang sedang kita hadapi, kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya kepadanya. Kita lanjutkan lagi di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Apa yang membuat kita tidak perlu mencemaskan apapun. Kita buka lagi Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kakak bacain aja ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, apa yang membuat kita tidak perlu mencemaskan apapun? Nah, Allah akan memelihara kita ya. Dia akan membimbing dan melindungi kita dalam segala situasi. Kemudian yang kedua, bagaimana doa dapat membantu kita? Siapa di sini yang suka berdoa? Dengan sambiku selalu, berdoa dan menyanyi lagu hatalasin. Puji Tuhan. Nah, bagaimana doa ini bisa membantu kita? Bagaimana? Ketika kita datang ya adik-adik kepada Tuhan dengan hati penuh rasa syukur, tidak ada ruang untuk kecemasan di hati kita ya. Jadi dengan kita membawa segala sesuatunya lewat doa itu sangat membantu kita ya. Kita tidak perlu cemas karena Allah itu mengingatkan kita bahwa Dialah yang akan mengerjakan sesuatu ya, sehingga kita tuh nggak perlu cemas. Ketika kita sudah serahkan di dalam doa, kita juga minta tuntunan Tuhan, jadi kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan tuntunan Tuhan. Ya kita lakukan saja terus, kita mengerjakan apa yang telah Tuhan kasih tahu ke kita ya, karena Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita tidak perlu cemas lagi. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan itu turut bekerja ya, untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana cara Allah ini menjaga hati dan pikiran orang-orang yang telah diampuni dosanya. Bagaimanakah caranya? Nah, bagaimana caranya? Kita ini akan menerima kedamaian dan kepuasan ya, yang hanya dapat diberikan oleh Allah ya. Tuhan menjaga hati dan pikiran kita ini dengan damai sejahteranya. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Kita ini diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, sehingga hati pikiran kita ini bisa terjaga ya. Kita lanjutkan. Kita baca lagi di Filipi 4 ayat yang ke-19. Masih di Filipi 4, dibuka yang ayat 19. Ayo, Lindsay baca. Yang keras suaranya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Iya, ya, benar sekali. Kita langsung saja isi titik-titiknya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Nah, kepada siapakah janji itu ditujukan? Yaitu kepada kita semua. Kita semua ini kan milik Tuhan Yesus. Jadi kita menerima janji tersebut ya. Nah, Tuhan berjanji untuk menyediakan kebutuhan kita, kebutuhan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mempercayai Tuhan ya, Dia yang selalu menepati firman-Nya kepada kita. Sebagaimana Tuhan menepati janjinya kepada sang janda dan kedua anaknya, kita juga tahu ya, kita juga merasa aman karena tahu bahwa kita ini memiliki
Juru selamat yang sangat mengasihi kita, membimbing kita, dan menyediakan kebutuhan kita. Mujizat itu masih ada. Janda itu ditolong Tuhan, kita pun pasti ditolong Tuhan. Cara Tuhan menolong kita itu ada berbagai cara yang luar biasa. Sekalipun itu kita tuh di luar pemikiran kita ya, ada banyak cara-cara Tuhan yang ajaib. Begitu. Jadi apapun persoalan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita belajar dari cerita hari ini, Tuhan tuh sudah menyediakan. Jadi kita tidak perlu terlalu cemas atau khawatir. Yang kita lakukan adalah menyerahkannya ke dalam doa. Kita percaya, kita doa kepada Tuhan. Nah, kakak lanjutkan lagi apa ya? Kita lanjut lagi nih. Nah, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Ini tuliskan sebuah doa yang dapat kamu ucapkan ketika mengalami hal-hal di bawah ini. Katakan kepada Yesus kebutuhanmu saat ini ketika kamu berdoa. Mulailah dengan kata-kata dari judul di atas dan akhiri dengan kata-kata yang ada di bagian paling bawah. Jadi mulai dengan kata-kata yang di atas itu adalah Tuhan Yesus tolonglah aku. Nanti ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, ketika sedang sakit, bagaimana? Siapa yang pernah berdoa ketika sedang sakit? Kakak pernah, pasti sering berdoa ya. Aku sering nggak pernah sih pas aku demam. Ketika mungkin juga mendoakan orang lain yang sedang sakit, bukan kita, tapi kita ikut mendoakan. Kita coba ya, yang aku sakit, bagaimana kalimatnya? Contoh ya, tuliskan sebuah doa yang dapat kamu ucapkan, yang dapat kita ucapkan. Tuhan Yesus, tolonglah aku, Engkau yang saat ini keadaan aku sedang sakit, Tuhan Yesus yang memulihkan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Melewati segala obat yang aku makan, Tuhan Yesus yang memberkati, aku pulih, aku sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti itu saja ya. Kita berdoa dengan hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita sampaikan, aku sedang sakit sekarang, seperti itu. Nah, lalu aku takut ya. Kita mulai lagi. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Sekarang aku sedang alami rasa takut. Aku takut kalau hasil ulangan aku besok keluar itu hasilnya kurang memuaskan. Tolonglah Tuhan, Engkau yang memberikan kedamaian di hati aku, biarlah Tuhan yang mengisi hati aku dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, kita lanjutkan lagi, misalnya merasa tidak aman, ya kita berdoa seperti itu ya. Dan banyak hal, pokoknya apapun juga keadaan kita, persoalan kita, pergumulan kita bawa di dalam doa. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus menolong janda tadi bersama anaknya, juga Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, sekarang pertanyaannya, dijawab aja ya, langsung dijawab. Oke, sebelum kita masuk ke puji-pujian. Nah, siapa yang berseru kepada Tuhan pada pelajaran hari ini? Siapa? Kakak tunggu jawabannya. Siapa yang berseru? Ya, siapa yang berseru pada Tuhan dalam cerita tadi? Silakan dijawab. Iya, Rara, apa jawabannya? Apa tadi? Siapa yang berseru kepada Tuhan pada pelajaran hari ini tadi? Siapa? Dalam cerita tadi. Siapa yang berseru? Mencari pertolongan. Aku. Di dalam cerita tadi, siapa yang punya 2 anak tadi? Apa jawabannya, Lisi? Sang janda. Iya, sang janda. Nah, bagaimana janda itu berseru kepada Tuhan? Bagaimana? Dengan cara dia pergi kepada nabi Tuhan. Siapa nama nabinya? Ayo. Aku nggak tahu. Siapa nama nabi? Elisa, iya Linsi ya. Elisa. Nabi Elisa, dia datang ke Nabi Elisa untuk meminta bantuan. Bagaimana sang janda tahu bahwa Tuhan dekat padanya?
Karena Tuhan menyediakan kebutuhannya. Nah, adik-adik sekarang pertanyaan untuk kalian. Bagaimana kalian bisa berseru kepada Tuhan? Bagaimana? Bersenang-senang. Loh, berseru kepada Tuhan. Kalau kamu senang-senang gimana? Aku nggak tahu. Aku nggak pernah Berdoa. Ya, berdoa. Rara kan Aku sering lupa. ninggalin sih ya berdoa. Ya, dengan cara berdoa bisa juga minta didoakan oleh pendeta, guru sekolah minggu, ataupun bisa berdoa sama-sama sama orang tua di rumah ya. Meminta Aku mereka dengan membimbing kita. Tambiko. Ya, kayak kamu kan Aku selalu Tambi. doanya dengan Tambiko, Ya. lalu nyanyi Hatalah Sinta. Ya, Hatalah Sinta ya. Nah, Hatalah Sinta. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Ia berada di dekat kalian? Bagaimana kita tahu Tuhan ini peduli sama kita? Bagaimana kita tahu Tuhan sedekat itu sama kita? Kita bisa melihat ya bahwa kita ada hari ini pun karena Tuhan sayang sama kita. Kita ada hari ini, kita dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, itu karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ingat, hari ini aku sehat, itu karena pemberian Tuhan, itu karena Tuhan sayang sama kita ya. Tuhan yang juga menyediakan kebutuhan kita. Hari ini bisa makan, sudah sarapan belum? Itu juga dari Tuhan yang menyediakan lewat orang tua kita. Ya. Nah, Tuhan ada bersama semua orang yang percaya kepadanya. Kita dapat mengandalkan Tuhan, kita pegang teguh firman-Nya dan pertolongannya ya. Mari kita hafalkan janjinya untuk menyertai kita terdapat dalam Mazmur 145 ayat 18. Isinya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, artinya terus-menerus ya. Hari ini kita berdoa, kalau belum dijawab, besok berdoa lagi, besok berdoa lagi. Karena Tuhan menjawab doa kita, bisa instan, bisa juga nanti ya. Jadi kalau belum dijawab ya doa lagi, minta lagi. Nah, kita mau memberikan persembahan. Dan persembahan ini bisa disampaikan ke BPH gereja atau lewat rekening ya, lewat rekening Katri atau Karya. Itu ada di grup WhatsApp ya, nomor rekeningnya. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan. Lagunya Aku Diberkati ya. Aku diberkati, nanti nyanyi, semua mikrofonnya dibuka. Oke, mari kita berdoa. Aku sudah buka. Ya, kita mau berdoa dulu sebelum memberikan persembahan dan juga untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberkati sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini, betapa kami boleh mengerti bahwa Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang memelihara kami, Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Sehingga apapun situasi keadaan kami pasti ditolong Tuhan. Kami tidak perlu terlalu khawatir dan cemas. Ada Yesus bersama kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan melalui orang tua kami. Kami juga mau memberi persembahan, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah dipergunakan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga akan mengakhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya dan biarlah Tuhan juga kembali mengumpulkan kami di minggu depan dalam sekolah minggu online lagi di minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita angkat pujian. Aku diberkati ya. Kakak putar dulu musiknya. Bisa ya lagunya? Dibuka mikrofonnya.
Dibuka dulu mikrofonnya. Oke, Elsa, Clara, Jose sudah dibuka mic-nya? Oke, kita mulai. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sejak bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita ulang lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Yang bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tante, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kita ulang lagi. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sejak bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Oke, cukup ya. Nah, oke, kakak stop share dulu ya. Nah, kita berada di kelas kita. Oh ya, aku di atas Terima kasih adik-adik untuk hadirannya di minggu ini. Nah, udah nih, Mas. Menjalankan aktivitas Tuhan Yesus memberkati kita semua.